Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, untuk tidak berlama-lama, gaskon. Mau Bang Anies, ya gue bilang waduh nih kalau Bang Anies bantu kita asik nih. Ya kan begitu. Ya apa ya sih? Kita juga tahu lah Bang Anies juga kan orang, oh ya bahasanya apa? Ya kita menghargai beliau lah. Yang kita perlu itu pemikiran beliau. Maaf, beribu maaf. Kan udah kenyataan Bang Anies nggak ngikut. Iya. Sayang kan idenya. Oke. Silakan dia mau kasih idenya sama siapa. Kita terima ide itu, tapi nggak diwajibin. Oh, bukan ketua tim ses, bukan Bang Dul. Enggak. Ini kemajuan bangsa ya Bang ya. Tidak. Tapi kalau bergabung dalam tim Bang Dul tentu Iya, oke, ya gitu. saya mungkin secara personal saja. Tapi mungkin aja tiba-tiba besok dia bilang, betul, gue siap jadi ketua tim. Waduh, jingkrak juga kita. Jingkrak juga kita ya. meledak tuh udah langsung tuh udah. Ya bahasa kata kita minimal agak senyum, napas agak panjangan dikit. Begitu kan. Ya karena selain Ya kita sadar nih, 86, 14 lawan 14, kok seru nih. Iya, karena kan Bang Anies tuh kan secara survei juga udah paling atas kok jalan. Itu realita. Dia selain pemikiran, idenya kan dia sosoknya itu juga mungkin masa pendukungnya. Bener, itu gitu. realita yang nggak bisa dipungkiri. Gitu ya. Makanya kemarin maaf nih, gue buka malu nih. Siap. Kalau kemarin gue suruh pilih antara Bang Anies sama Ahok, jujur gue pilih Bang Anies. Gitu ya. Jujur. Ya gue udah ketemu, udah ngobrol. Iya. Ahok juga udah ketemu, tapi ngobrol-ngobrol kan gue tahu kan karakternya beda. Oh beda tipe lah ya. Beda tipe kan. Iya. Jujur gue bilang. Makanya kenapa sampai 2 jam kita ngobrol. Iya. Ya, kalau nggak cocok ngapain kita ngobrol lama-lama? Angguran ngopi dulu ya kan. Nah lo, pada bingung nggak lo? Kemarin pasangan Saiku Ilham Habibie. Lah, sekarang Pramono Sidul yang datang ke rumahnya Pak Anies. Iya. Yang satu urusan Pilkada Jawa Barat, yang satu lagi urusan Pilkada Jakarta. Ini nggak main-main loh. Ini adalah 2 provinsi penting dalam peta perpolitikan Indonesia. Tapi 2 paslon ini bukannya datang ke rumahnya presiden atau mantan presiden, tapi mereka malah memilih untuk bergiliran datang ke rumahnya seorang bapak-bapak pengangguran. Jadi, kayaknya udah nggak penting lagi sowan ke rumah presiden atau rumahnya mantan presiden. Jauh lebih penting dan menentukan untuk main ke rumahnya Pak Anies, sang pengangguran rasa presiden. Jadi nggak peduli orang mau ngomong apa, tapi faktanya Pak Anies itu memiliki pengaruh penting dalam perpolitikan Indonesia. Ya, Pak Anies memang sosok penting dan berpengaruh. Tapi kalian sadar nggak? Hal lain yang juga membuat Pak Anies penting. Hal penting itu adalah kita, para anak-anak Abah. Kita, para pendukung dan relawan Anies Baswedan di seluruh Indonesia. Karena kita itu masif, kita solid dan kompak. Dan kita satu komando mengikuti arahan Pak Anies. Kenapa begitu? Karena kita percaya kepada Pak Anies dan kepada nilai-nilai yang selalu beliau pegang dan perjuangkan. Di dalam usaha bersama, mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Jadi bagi anak-anak Abah, selamat. Kita sudah berhasil membuktikan kalau keberadaan kita penting dan berpengaruh. Dan gak usahlah kita bingung mau pilih siapa di Pilkada 2024 ini. Kita ikutin aja, Pak Anies kemana. Kita percaya aja kalau Pak Anies punya pertimbangan-pertimbangan yang pasti tidak mungkin menyakiti apalagi mengkhianati anak-anaknya sendiri. Kan Pak Anies pernah bilang bahwa rekam jejak adalah alat terbaik untuk memprediksi masa depan. Nah, sekarang pernah nggak atau pernah kejadian nggak di dalam rekam jejaknya Pak Anies di mana dia pernah merugikan, menyakiti, atau mengkhianati kita? Nggak pernah ada kan? Jadi ya udah, menurut gue, kedepannya kita ikutin aja apa arahan dari Pak Anies. Insya Allah, nggak ada abah yang akan menyakiti anak-anaknya sendiri. Semua keputusannya, insya Allah pasti untuk kebaikan anak-anaknya. Tapi kalaupun pada pilkada ini kalian sudah memiliki pilihan masing-masing, atau katakanlah coblos semua sekalipun, menurut gue nggak ada yang salah kok dengan perbedaan pilihan itu, karena memilih adalah hak kita masing-masing. Dan lagian, Pak Anies juga kan nggak ikutan di dalam kontestasi pilkada. Jadi, jangan kalian musuhi teman-teman seperjuangan yang memiliki pilihan berbeda. Kekuatan kita adalah persatuan dan kekompakan. Jadi jangan sampai kita terpecah atau terbelah hanya karena urusan sepele pilkada.
Besok pada tanggal 27 November, pada hari pencoblosan, kita boleh berbeda pilihan. Tapi setelah itu, kita semua anak-anak Abah harus segera bersatu kembali untuk kita bersama-sama menjadikan Pak Anies sebagai Presiden Indonesia ke-9 di tahun 2029. Amin. Salam semangat Antitesa 24. Ada yang menilai, Kita dengarkan lagi dari si abang ini ya bosku, bagaimana apa kata-kata dia ya. bahwa kalau pada akhirnya Pramono Anung didukung oleh Anies Baswedan, maka Pramono Anung akan bisa dengan sangat mudah mengunci kemenangan di Pilgub Jakarta. Kalau saya justru menilai sebaliknya, Pramono Anung justru akan berpeluang mengalami kekalahan karena didukung secara terbuka oleh Anies Baswedan. Survei-survei yang sedang menempatkan Pramono Anung berada di posisi teratas bisa jadi akan mengalami stagnasi atau justru penurunan karena dukungan dari Anies Baswedan secara terbuka tersebut. Benar sekali, Anies Baswedan memiliki pendukung yang fanatik di Jakarta, yang apabila memberikan dukungan kepada pasangan Pramono Anung Rano Karno akan memberikan tambahan dukungan yang cukup signifikan. Tapi pada saat yang bersamaan, Anies Baswedan juga punya pendukung yang anti betul terhadap dirinya. Dan ini kalau tak sama banyak, bisa jadi akan lebih banyak daripada pendukung fanatik Anies Baswedan itu. Jelasnya dari Jakarta itu ya banyak mendukung lah bang. Abang analisanya kurang kredibel nih. Jadi mana menangan banyak apa sedikit. Sendiri, mereka yang awalnya hendak memilih Pramono Anung Rano Karno menjadi beralih lagi kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono karena dukungan dari Anies Baswedan tersebut. Pendukung Prabowo dan pendukung Gibran atau Jokowi yang tadinya merasa jauh lebih aman dan nyaman untuk memilih Pramono Anung Rano Karno menjadi khawatir lagi karena ada dukungan dari Anies Baswedan dan para pendukungnya dalam pasangan Pramono Anung Rano Karno tersebut. Mereka akan memilih kembali lagi pada pasangan Ridwan Kamil Suswono sebab aroma atau suasana Pilpres 2024 akan kembali hadir di Pilgub Jakarta, dan itu akan sangat merugikan pasangan Pramono Anung Rano Karno yang dianggap jalan keluar atau jembatan bagi banyak kelompok dan kepentingan, terutama untuk politik tahun 2029 nantinya. Kenaikan elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno 2 bulan belakangan ini bukanlah karena gebrakan politik canggih yang dilakukan oleh tim pemenangan, termasuk oleh Pramono Anung dan Rano Karno itu sendiri, tapi lebih banyak disebabkan faktor di internal pasangan Ridwan Kamil Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono itu sendiri. Tiba-tiba saja warga Jakarta menilai Ridwan Kamil terlalu banyak gimmick dan kurang pas. Bukan begitu bang, analisa bapak abang ini ngawur atau pakai teks ini, terkonsep ini. Untuk Jakarta dan Suswono Jakarta itu cinta Abah titik, karena udah terbukti tuh Pilgub semalam. Masa abang bilang dia nggak ada pendukungnya sikit gitu loh. Tak banyak bisa membantu kenaikan elektabilitas, justru membuat blunder politik yang tak perlu. Ini diantara yang membuat kenaikan signifikan elektabilitas Pramono Anung Rano Karno belakangan ini, bukan karena adanya faktor dukungan dari Anies Baswedan atau tidak. Aduh. Jadi kalau saat ini Anies Baswedan secara terbuka mendukung Pramono Anung Rano Karno atau Pramono Anung Rano Karno sendiri yang meminta dukungan Anies Baswedan dan menselebrasi dukungan tersebut, bisa jadi akan merugikan pasangan Pramono Anung Rano Karno itu sendiri. Para pendukung fanatik Prabowo Gibran akan berbalik ke markasnya untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono, apalagi ada faktor Suswono atau PKS di situ. Bukan termotivasi untuk mengalahkan Pramono Anung Rano Karno, tapi lebih karena ingin mengalahkan Anies Baswedan semata. Anies Baswedan tak boleh mengklaim kemenangan Pramono Anung Rano Karno nantinya sebagai kemenangan dirinya di Pilgub Jakarta. Ini semacam candu juga. Aduh, abang ini menganalisa terlalu rendah, kurang setuju saya itu. Bagaimanapun juga suara Abah sangat besar sekali di Jakarta. Nah, sangat bagus sekali kalau Pak Anies mendukung pada salah satu, secara otomatis itu suara dari Pak Anies masuk, itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Apalagi kan Bang Dul orang Jakarta kenal, Pak Pramono juga orang Jakarta kenal,
Itu Ridwan Kamil orang Jawa Barat itu. Orang mana itu? Gitu loh. Kalau kemudian mau memberi catatan, Mas Adi, tren naik dan tren turun, tren naik untuk Pram Rano dan tren turun untuk RK Suswono. Apa yang kemudian jadi catatan Anda menjadi kunci sukses dari paslon 3 bisa dalam waktu 1 bulan kemudian bisa menyalip bahkan merebut dan menggerus suara dari RK Suswono? Ya, pertama pasangan nomor 3 ini nggak punya resistensi apapun, Mbak. Itu harus diakui. Tidak ada protes, tidak ada demonstrasi. Bahkan dengan kelompok-kelompok pendukung Abah itu kan sebenarnya saling berpenetrasi. Sangat kelihatan misalnya mesin politik Abah itu banyak yang bergabung dengan Pram dan Rano Karno. Ini salah satu variabel yang juga bisa menjelaskan kenapa Pram dan Rano itu relatif naik secara signifikan. Yang kedua, saya melihat mesin politik Ahok juga bekerja. Itu jangan dilupakan, apapun judulnya, bicara tentang Jakarta, ketokohan Ahok juga menjadi figur yang signifikan. Dan yang ketiga tentu variabel Sidul yang sangat identik dan mengidentifikasi sebagai orang Betawi. Itu adalah variabel ketiga yang menjelaskan kenapa paslon nomor 3 ini naik melesat secara signifikan. Nah, sementara di pasangan Ridho memang sangat kelihatan yang bekerja itu hanya Ridwan Kamil. Itu pun RK seringkali mendapatkan sentimen negatif dan resistensi ya. Dan yang kedua, kita melihat pasangan Ridho ini kan wakilnya sering blunder. Kemarin ngomong janda, kemarin lagi ngomong apa yang dalam banyak hal sebenarnya sangat merugikan mereka ya, sebagai bagian dari kepentingan politik elektoral jelang pencoblosan. Oleh karena itu, menurut saya di sisa waktu pencoblosan ini tinggal 2 hal. Siapa yang nggak bikin blunder, yang kerja politiknya mantap, dialah yang akan menang. Karena masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta itu ada terlihat bosku pertemuan mereka ya bosku. Tahu. Situ naik apa cuma gini aja. Bener tuh. Kalau 3 ini bisa diputar. Ini aja cukup. Boleh kan? Kemarin mah iya pas lagi sama saya itu kemarin. Ternyata anakku yang gila temannya Tia. Iya. Di lab school lah, bener-bener. Waktu enggak pernah sekolah, tapi perpisahan di sini katanya di rumahnya. Iya. Karena kalau sekolah saya pasti apa? Karena jadi selalu koordinator. Oh, tapi sering tak kalau perpisahannya di sini. Itu lagi PDKT. Nah, jadi kita itu agak serius ini. Situ naik apa cuma gini aja. Mengenai soal dukung-mendukung ini langsung dijelaskan oleh tim juru bicara dari Pak Anies ya bosku ya. Mari kita dengarkan ya. Dukung Bang Dul sama Mas Pram Bang Dul ini Bang. Ya mendukung, mendoakan. Saya juga hadir di sini. Bang Japar sudah deklarasi. Masih adakah tanda-tanda yang kau ragukan? Masih adakah tanda-tanda yang kau ragukan? Dan memang secara jelas bahwa Mas Anies tentunya memberikan, menitipkan banyak harapan. Harapan yang utama adalah tadi soal rakyat miskin, soal bagaimana peningkatan sarana transportasi, dan
memang kalau kita lihat bahwa yang memiliki kesamaan visi, keselarasan untuk membangun kelanjutan dari program-program ini, itu ada di Mas Pram dan terakhir juga ada Bu Ferry juga, ada anak sulung Mas Anies juga, dan ya selesai sekitar jam 7 lebih selesai pertemuan menjelang hampir jam 8, dan di situ disampaikan bahwa ya Mas Anies tentunya memberikan dukungan. Nah, jadi kami melihat bahwa dengan adanya pertemuan tadi, dengan adanya perbincangan itu, dan adanya komitmen dan atensi terhadap bagaimana Jakarta ke depan, sehingga harapan maju kotanya, bahagia warganya, nah ini bisa terwujud di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang. Apapun itu bosku ya, harapan kita Pilgub kali ini aman, tentram, dan tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan, dan tidak ada anarkis dalam Pilgub Jakarta, karena kesannya agak memanas sedikit sepertinya ini ya. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini makin berkembang. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.